Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di wilayah Kota Tangerang. Tepatnya di kampung sejarah yang berada di Jalan Kalipasir, RT 02 RW 004, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118. Pemerintah Kota, Pemkot, Tangerang dalam rangka melestarikan kearifan lokal, menggelar ziarah ke makam para leluhur Kota Tangerang yang berada di belakang Masjid Kalipasir yang diyakini menjadi masjid tertua di Kota Tangerang. Ziarah yang dipimpin langsung oleh Wali Kota. Turut dihadiri oleh para pejabat di lingkup Pemkot Tangerang. Ziarah yang sudah menjadi kebiasaan para pejabat Pemkot selama 2 tahun terakhir setiap menjelang perayaan HUT Kota Tangerang ini juga bertujuan untuk menggugah dan mengenalkan kebudayaan Kota Tangerang. Sebagaimana diketahui, Kota Tangerang memiliki budaya lokal yang unik yang harus dijaga, kembangkan dan lestarikan. Dengan mengunjungi peninggalan sejarah yang ada di Kota Tangerang, ke depan masyarakat diharapkan dapat semakin mengenal nilai-nilai dan kekayaan budaya yang ada di Kota Tangerang. Jangan sampai kita tidak tahu sejarahnya. Padahal peninggalan ini sebuah potensi yang dapat turut mengembangkan dan memajukan Kota Tangerang, R2, terangnya selepas melakukan ziarah dan tapatilas ke Masjid Kalipasir. Menu Kalipasir, roh dari Kota Tangerang yang menyimpan sejarah nasional. Senin, 27 Februari 2017 pukul 00 WIB dibaca, 2645. Pemerintah Kota, Pemkot, Tangerang dalam rangka melestarikan kearifan lokal, menggelar ziarah ke makam para leluhur Kota Tangerang yang berada di belakang Masjid Kalipasir yang diyakini menjadi masjid tertua di Kota Tangerang. Ziarah yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Arif R. Wismansyah tersebut turut dihadiri oleh para pejabat di lingkup Pemkot Tangerang. Ziarah yang sudah menjadi kebiasaan para pejabat Pemkot selama 2 tahun terakhir setiap menjelang perayaan HUT Kota Tangerang ini juga bertujuan untuk menggugah dan mengenalkan kebudayaan Kota Tangerang. Sebagaimana diketahui, Kota Tangerang memiliki budaya lokal yang unik yang harus dijaga, kembangkan dan lestarikan. Dengan mengunjungi peninggalan sejarah yang ada di Kota Tangerang, ke depan masyarakat diharapkan dapat semakin mengenal nilai-nilai dan kekayaan budaya yang ada di Kota Tangerang. Let's jangan sampai kita tidak tahu sejarahnya. Padahal peninggalan ini sebuah potensi yang dapat turut mengembangkan dan memajukan Kota Tangerang, R2, terangnya selepas melakukan ziarah dan tapatilas ke Masjid Kalipasir, Senin 27 Februari. Ziarah ke makam para leluhur tersebut juga selaras dengan program Kota Layak dikunjungi yang terangkum dalam konsep Tangerang Live. Keberadaan masjid serta makam yang menyimpan sejarah ini, tentunya bisa menjadi nilai-nilai jual yang layak ditawarkan kepada masyarakat. Seperti usulan masyarakat di sekitar Masjid Kalipasir yang ingin membuat kegiatan festival kampung tua. Seperti Kalipasir, Babakan, Gerendeng, Guyub buat kegiatan bersama sehingga menjadi potensi buat keberagaman budaya di Kota Tangerang. Sementara itu, tokoh sejarah dan budaya Kota Tangerang, Kang Bayu, menjelaskan, masjid dan makam di Kampung Kalipasir adalah salah satu peninggalan tertua dan bersejarah yang ada di Kota Tangerang. Termasuk Kampung Kalipasirnya. Di lokasi makam Kalipasir, tuturnya, terdapat makam tokoh-tokoh sejarah seperti makam Bupati Tangerang Raden Ahyat Pena, putra dari Raden Wahyu Pena serta putranya Patih Pena. Selain itu, terdapat 11 makam tertua yaitu 3 makam dari keturunan Kerajaan Pajajaran, 6 makam dari keturunan Raja Sumedang, Pangeran Geusan Ulun, sebagai Raja ke-8 atau terakhir. Makam istri Sultan Agung Tirtayasa, yaitu Nyi Raden Uryanegara. Makam tokoh Palang Merah Indonesia yang ikut bergerilya di Balaraja, yaitu Nyi Raden Juhariah. Sedangkan, peneliti dan arkeolog dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Tubagus Najib, yang hadir sebagai narasumber yang mengupas sekilas sejarah keberadaan masjid dan makam Kalipasir, menuturkan, masjid dan makam Kalipasir ini adalah roh dari Kota Tangerang yang harus dijaga dan dilestarikan. Selain keberadaannya yang sudah tua dan penuh sejarah, sambungnya, masjid yang ada sejak tahun 1640-an dan tugu masjid dibangun tahun 1650 ini juga menyimpan simbol-simbol sejarah dan pertemuan kerajaan besar Majapahit dan Islam. Selain itu, dalam medalion terdapat segi 88 sebagai simbol bendera Banten. Mengutip dari situs resmi pemerintah Kota Tangerang, dengan website tangerang.co.id, dijelaskan bahwa Masjid Jami Kalipasir terletak di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten yang menyimpan sejarah panjang soal syiar Islam di Tangerang. Menjadi masjid tertua di Kota Tangerang, kini usianya sudah 445 tahun. Memiliki warna krem di dinding luarnya dan didominasi warna putih di bagian dalam dengan gentingnya berwarna hijau. Bangunan Masjid Jami Kalipasir sejatinya menghadap ke arah barat, tepatnya menghadap ke Sungai Cisadane. Namun,
Tak ada pintu masuk di bagian muka masjid itu, hanya halaman utama terdapat sejumlah makam. Jemaah yang akan memasuki area peribadatan pun berziarah ke makam-makam di sana, bisa masuk melalui pintu yang terletak di sisi utara dan sisi selatan masjid. Begitu memasuki area dalam masjid, jemaah akan melihat kokohnya 4 pilar berwarna hitam yang berdiri tepat di bagian tengah Masjid Jami Kalipasir. Hal yang menarik dari masjid ini berada di bagian 4 pilar yang terbuat dari kayu. Selain itu, terdapat 11 kolom seperti ladam kuda, 5 kolom di sisi selatan dan 6 kolom di sisi timur, yang pada bagian atas dari lengkungannya terdapat list berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran diameter kurang lebih 2 hingga 3 cm dan berwarna-warni. Bagian menara masjid menyerupai bentuk pagoda dengan ukuran kurang lebih 10 meter. Salah satu pilar pemberian Sunan Kalijaga Syairoji menyatakan, 4 pilar yang berdiri kokoh di dalam masjid itu sama sekali tidak pernah direvitalisasi. Bahkan, salah satunya merupakan pemberian istimewa dari Sunan Kalijaga, salah satu tokoh agama Islam yang juga Wali Songo. Berawal dari gubuk kecil sebelum ditetapkan sebagai masjid pada 1576, Masjid Jami Kalipasir sudah difungsikan sebagai tempat ibadah sejak seratusan tahun sebelumnya, tepatnya pada 1412. Saat itu, seorang penyiar agama Islam bernama Ki Tenggerjati datang dari kerajaan Galukawali. Mereka datang kemari dengan tujuan untuk syiar Islam. Yang sebelumnya, dia mempelajari agama Islam kepada seorang guru yang bernama Syekh Syubakir. Saat Ki Tenggerjati tiba di kota Tangerang, lahan di Kelurahan Sukasari, yang saat ini menjadi tempat berdirinya Masjid Jami Kalipasir, masih berupa hutan. Penyiar agama Islam itu lantas membuat gubuk kecil untuk tempat tinggal dan juga tempat beribadah. Kurun waktu 4 tahun, 1416, ini semakin diperbesar tempat ibadahnya. Kenapa diperbesar? Ini pengaruh Sungai Cisadane, dulu namanya Sungai Cipamungkas yang merupakan jalur transportasi. Karena Sungai Cisadane dilewati banyak orang, Masjid Jami Kalipasir yang persis di seberang sungai itu didatangi banyak pelancong. Banyak orang yang singgah dan menetap di masjid tersebut. Faktor itulah yang membuat masjid tersebut diperluas. Kegiatan peribadatan terus berjalan di Masjid Jami Kalipasir, hingga pada 1445 ada seorang ulama dari Persia yang singgah di masjid tersebut. Ulama besar itu bernama Said Hasan Ali Al-Husaini, atau lebih dikenal dengan nama Syekh Abdul Jalil. Masjid ini terus dijaga dan dirawat oleh warga sekitar. Demikianlah beberapa kisah-kisah yang dapat kami sampaikan terkait kampung sejarah kota Tangerang ini. Apabila di dalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan, mohon sekiranya dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.